Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Pertama, Indonesia adalah negara kepulauan tropis. Artinya, banyak wilayah kita berada di pesisir, pulau kecil, dan kawasan yang sangat dipengaruhi oleh dinamika laut dan atmosfer. Ketika terjadi kenaikan muka air laut, rob, atau cuaca ekstrim, wilayah-wilayah ini menjadi sangat mudah terdampak. Kedua, kondisi topografi Indonesia sangat beragam. Ada dataran rendah, pegunungan, daerah aliran sungai, hingga wilayah pesisir. Keragaman ini membuat jenis risikonya juga berbeda-beda. Ada daerah yang lebih rawan banjir, ada yang rawan longsor, ada juga yang lebih sering mengalami kekeringan. Ketiga, kehidupan masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada sumber daya alam, termasuk pertanian, air, hutan, dan perikanan. Ketika iklim berubah, maka sumber penghidupan masyarakat juga ikut terganggu. Dampaknya pada pertanian cukup nyata. Musim tanam menjadi tidak pasti, air irigasi bisa berkurang, risiko gagal panen meningkat, dan wilayah pesisir dapat mengalami salinitas akibat intrusi air laut. Jadi, kerentanan iklim bukan hanya ditentukan oleh besarnya bahaya iklim, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat dan sistem pertanian untuk beradaptasi. Karena itu, memahami risiko iklim sejak awal menjadi langkah penting untuk membangun pertanian yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Berkenaan dengan isu perubahan iklim, kita perlu melihat pertanian dari 3 sudut pandang, sebagai korban, sebagai penyebab, dan sebagai solusi perubahan iklim. Pertama, pertanian menjadi korban karena sangat bergantung pada kondisi iklim. Ketika terjadi kekeringan, banjir, suhu tinggi, atau perubahan musim, produktivitas tanaman dapat menurun, waktu tanam bergeser, dan risiko gagal panen meningkat. Kedua, pertanian juga dapat menjadi penyebab. Beberapa aktivitas pertanian menghasilkan emisi gas rumah kaca, misalnya metana dari sawah dan ternak, dinitrogen oksida dari penggunaan pupuk nitrogen, serta emisi dari perubahan penggunaan lahan. Namun yang penting, pertanian juga bisa menjadi bagian dari solusi. Melalui agroforestry, penggunaan kompos, irigasi hemat air, varietas adaptif, energi terbarukan, dan pengelolaan biomasa, sektor pertanian dapat menjadi lebih rendah emisi, sekaligus lebih tahan terhadap perubahan iklim. Jadi, arah pertanian masa depan bukan hanya mengejar produksi, tetapi juga membangun sistem yang adaptif, efisien sumber daya, rendah emisi, dan tetap menjaga kesejahteraan petani serta keberlanjutan lingkungan. Pada slide ini, kita melihat bahwa perubahan pola curah hujan menjadi salah satu dampak perubahan iklim yang paling langsung dirasakan dalam pertanian. Dalam kondisi normal, musim hujan dan musim kemarau relatif dapat diprediksi. Petani bisa merencanakan waktu tanam berdasarkan pola musim yang sudah dikenal, sehingga kebutuhan air dan jadwal budidaya lebih mudah diatur. Namun, ketika pola hujan berubah, situasinya menjadi lebih tidak pasti. Awal musim hujan bisa bergeser, hujan turun lebih intens dalam waktu singkat, periode hujan menjadi lebih pendek, dan kemarau dapat berlangsung lebih panjang. Dampaknya cukup besar bagi pertanian. Kalender tanam menjadi tidak pasti, tanaman bisa mengalami gangguan pertumbuhan, risiko banjir dan kekeringan meningkat, indeks pertanaman menurun, bahkan risiko puso atau gagal panen menjadi lebih tinggi. Karena itu, petani dan perencana pertanian tidak bisa lagi hanya mengandalkan kebiasaan musim sebelumnya. Diperlukan informasi iklim, prediksi musim, kalender tanam adaptif, serta sistem peringatan dini, agar keputusan tanam menjadi lebih tepat dan risiko produksi dapat ditekan. Pada slide ini, kita membahas salah satu dampak perubahan iklim yang sangat nyata di lahan pertanian, yaitu banjir dan genangan. Ketika hujan turun sangat ekstrim dalam waktu singkat, air yang jatuh ke permukaan tanah tidak selalu mampu meresap dengan baik. Jika limpasan tinggi dan drainase lahan buruk, maka air akan tertahan di lahan dan menyebabkan genangan atau banjir. Bagi tanaman, kondisi ini cukup berbahaya. Akar dapat kekurangan oksigen, tanaman menjadi rebah, pertumbuhan terganggu, dan pada kondisi berat dapat berujung pada puso atau gagal panen. Dampaknya juga tidak hanya pada tanaman, tetapi juga pada tanah, unsur hara, saluran irigasi, drainase, hingga pendapatan petani. Karena itu, banjir di lahan pertanian tidak bisa dilihat hanya sebagai masalah kelebihan air. Kita perlu melihatnya sebagai persoalan desain lahan, kapasitas drainase, pilihan varietas,
waktu tanam, dan kesiapsiagaan terhadap cuaca ekstrim. Strategi adaptasinya dapat dilakukan melalui perbaikan drainase, penggunaan varietas toleran genangan, pembuatan bedengan atau guludan, kalender tanam adaptif, serta sistem peringatan dini banjir. Dengan cara ini, risiko puso dapat ditekan dan sistem pertanian menjadi lebih tangguh. Perubahan iklim sangat erat kaitannya dengan isu kekeringan dan krisis air irigasi dalam pertanian. Ketika kemarau berlangsung panjang, curah hujan menurun dan cadangan air permukaan maupun air tanah ikut berkurang. Akibatnya, debit sumber air menurun, saluran irigasi tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan tanaman, dan lahan mulai mengalami defisit air. Dalam kondisi seperti ini, tanaman mengalami cekaman air. Pertumbuhannya terganggu, kebutuhan air tidak terpenuhi, evapotranspirasi meningkat, dan pada akhirnya hasil panen dapat menurun. Jika terjadi dalam skala luas, dampaknya bukan hanya pada produksi, tetapi juga pada luas tanam, pendapatan petani, bahkan potensi konflik penggunaan air. Bagian neraca air pada slide ini menunjukkan prinsip sederhana. Jika air yang keluar melalui evapotranspirasi, perkolasi, dan limpasan lebih besar daripada air yang masuk dari hujan dan irigasi, maka lahan mengalami defisit air. Karena itu, adaptasi kekeringan harus dimulai dari pengelolaan air yang lebih bijak. Air hujan perlu ditangkap, disimpan dalam embung atau kolam tampungan, lalu digunakan secara efisien melalui irigasi hemat air, mulsa, varietas toleran kekeringan, serta penyesuaian pola dan jadwal tanam berbasis informasi iklim. Salah satu indikator dari perubahan iklim adalah peningkatan suhu udara yang akan berdampak langsung terhadap tanaman. Ketika suhu udara meningkat, tanaman akan kehilangan lebih banyak air melalui proses evapotranspirasi. Artinya, air dari tanah dan tanaman lebih cepat menguap. Jika ketersediaan air tidak mencukupi, tanaman akan mengalami cekaman air. Cekaman panas terjadi ketika suhu lingkungan sudah melewati kisaran optimum pertumbuhan tanaman. Dalam kondisi ini, proses fisiologis tanaman dapat terganggu, termasuk fotosintesis. Akibatnya, pertumbuhan tanaman menjadi tidak optimal dan hasil panen dapat menurun. Dampaknya bisa terlihat dalam beberapa bentuk. Kebutuhan air tanaman meningkat, efisiensi fotosintesis menurun, fase pertumbuhan dan pematangan bisa menjadi lebih cepat, kualitas hasil berkurang, dan risiko hama serta penyakit meningkat. Karena itu, strategi adaptasi perlu diarahkan untuk mengurangi tekanan panas pada tanaman. Misalnya dengan memilih varietas toleran panas, menggunakan naungan atau paranet, memasang mulsa, mengatur irigasi tepat waktu, menyesuaikan jarak tanam, atau menggunakan greenhouse adaptif. Jadi, suhu tinggi bukan hanya membuat tanaman kepanasan. Lebih jauh, suhu tinggi dapat mengubah kebutuhan air, proses fisiologis, kualitas hasil, dan produktivitas tanaman secara keseluruhan. Pada slide ini, kita membahas dampak kenaikan muka air laut terhadap pertanian pesisir. Wilayah pesisir memiliki risiko yang khas karena berhadapan langsung dengan laut. Ketika muka air laut meningkat, ditambah adanya rob, penurunan tanah, dan drainase yang kurang baik, air asin dapat masuk ke lahan pertanian maupun air tanah. Proses ini dikenal sebagai intrusi air asin. Dampaknya cukup serius bagi lahan pertanian. Sawah pesisir dapat tergenang rob, salinitas tanah dan air meningkat, tanaman mengalami cekaman garam, produktivitas menurun, bahkan dalam jangka panjang lahan produktif bisa hilang atau tidak lagi sesuai untuk komoditas tertentu. Karena itu, adaptasi di wilayah pesisir tidak cukup hanya dengan mengganti varietas. Perlu kombinasi antara teknologi budidaya dan infrastruktur air, seperti penggunaan varietas toleran salinitas, perbaikan drainase, tanggul dan pintu air, pencucian garam dengan air tawar, perubahan komoditas, serta zonasi lahan berdasarkan tingkat risiko. Intinya, pertanian pesisir membutuhkan perencanaan yang lebih hati-hati, karena risiko iklim di wilayah ini terkait langsung dengan laut, tata air, kondisi tanah, dan keberlanjutan penggunaan lahan. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada tanaman, tetapi juga pada dua sumber daya utama pertanian, yaitu lahan dan air. Di bagian tengah slide, terlihat hubungan sistemik antara iklim, lahan, air, tanaman, dan produksi.
Artinya, ketika iklim berubah, dampaknya akan merambat ke kondisi tanah, ketersediaan air, pertumbuhan tanaman, hingga hasil produksi. Pada sisi lahan, hujan ekstrim dapat meningkatkan limpasan permukaan, erosi, dan longsor, terutama pada lahan miring. Jika kondisi ini terus terjadi, kesuburan tanah menurun, bahan organik berkurang, dan lahan menjadi semakin rentan mengalami degradasi. Pada sisi air, perubahan iklim dapat menyebabkan debit sungai menjadi tidak stabil. Di satu waktu air berlebih dan menimbulkan banjir, tetapi di waktu lain air berkurang dan menyebabkan kekeringan. Ketersediaan air irigasi menjadi tidak pasti, kualitas air bisa menurun, bahkan konflik penggunaan air dapat meningkat. Karena itu, strategi adaptasi perlu dimulai dari pengelolaan lahan dan air secara terpadu. Konservasi tanah dan air, peningkatan bahan organik, panen air hujan, irigasi efisien, dan perlindungan daerah resapan menjadi langkah penting. Pesan utamanya, ketahanan pertanian terhadap perubahan iklim sangat bergantung pada kesehatan tanah dan ketersediaan air. Jika tanah dan air dikelola dengan baik, sistem pertanian akan jauh lebih siap menghadapi tekanan iklim. Pada slide ini, kita membahas kerentanan hortikultura terhadap perubahan iklim. Komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, sayuran daun, tomat, dan buah-buahan memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun komoditas ini juga sangat sensitif terhadap perubahan cuaca dan kondisi mikroklimat. Hujan ekstrim dapat merusak bunga, buah, dan daun. Kelembapan yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit. Sebaliknya, kekeringan dapat menghambat pertumbuhan dan menurunkan ukuran hasil. Suhu tinggi juga dapat menurunkan kualitas, mempercepat kerusakan, dan mengurangi umur simpan produk. Dampaknya tidak berhenti di lahan. Ketika produksi terganggu, pasokan menjadi tidak stabil. Akibatnya, harga di pasar dapat berfluktuasi dan risiko usaha tani meningkat. Karena itu, adaptasi pada hortikultura perlu dilakukan dengan lebih presisi. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain penggunaan greenhouse atau paranet, mulsa, irigasi tetes, drainase bidengan, varietas adaptif, dan monitoring mikroklimat. Intinya, hortikultura membutuhkan perlindungan yang lebih baik terhadap hujan ekstrim, suhu tinggi, dan kelembapan berlebih, agar produksi tetap stabil, kualitas hasil terjaga, dan risiko kerugian petani dapat dikurangi. Pada slide ini, kita membahas dampak perubahan iklim pada dua subsektor penting, yaitu perkebunan dan peternakan. Pada subsektor perkebunan, perubahan suhu dan pola hujan dapat menggeser kesesuaian lahan. Komoditas seperti kopi, kakao, kelapa sawit, dan teh sangat dipengaruhi oleh kondisi air, suhu, dan kelembapan. Jika terjadi cekaman air atau perubahan musim yang ekstrim, pertumbuhan tanaman dapat terganggu, produktivitas menurun, serangan hama penyakit meningkat, dan mutu hasil ikut berubah. Pada subsektor peternakan, dampaknya juga tidak kalah besar. Suhu tinggi dapat menyebabkan stres panas pada ternak. Akibatnya, konsumsi pakan menurun, produktivitas susu, daging, atau telur dapat berkurang, dan risiko penyakit meningkat. Selain itu, kemarau panjang juga dapat mengganggu ketersediaan hijauan pakan. Karena itu, adaptasi perlu dilakukan secara terpadu. Untuk perkebunan, strategi dapat berupa diversifikasi tanaman, konservasi air dan tanah, serta pemantauan hama penyakit. Untuk peternakan, diperlukan naungan kandang, sirkulasi udara yang baik, penyediaan air minum, dan hijauan pakan yang tahan kering. Intinya, adaptasi perkebunan dan peternakan harus melihat sistem secara utuh. Tanaman, ternak, pakan, air, kesehatan lingkungan, dan kolaborasi antar pelaku di lapangan. Pada slide ini, kita mulai masuk ke konsep adaptasi perubahan iklim pada sektor pertanian. Adaptasi dapat dipahami sebagai proses penyesuaian sistem pertanian terhadap perubahan dan ketidakpastian iklim. Tujuannya bukan hanya agar pertanian tetap berjalan, tetapi juga agar risiko dapat dikurangi dan sistem menjadi lebih tangguh. Dalam praktiknya, adaptasi memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, mengurangi kerugian akibat iklim ekstrim, seperti banjir, kekeringan, atau suhu tinggi. Kedua,
menjaga produksi dan ketahanan pangan. Ketiga, meningkatkan kapasitas petani dan kelembagaan. Dan keempat, membangun sistem pertanian yang lebih siap menghadapi perubahan di masa depan. Alur pada slide ini menunjukkan bahwa risiko iklim harus diterjemahkan menjadi pilihan adaptasi. Pilihan adaptasi tersebut kemudian diperkuat melalui kapasitas petani, teknologi, informasi iklim, pembiayaan, dan dukungan kebijakan, sehingga akhirnya terbentuk resiliensi pertanian. Adaptasi juga perlu dilakukan pada beberapa level. Di tingkat lahan, misalnya melalui varietas, pengelolaan air, tanah, dan pola tanam. Di tingkat usaha tani, melalui diversifikasi, informasi iklim, dan asuransi. Sementara di tingkat kebijakan, melalui perencanaan, pembiayaan, dan kelembagaan. Jadi, adaptasi bukan tindakan sesaat. Adaptasi adalah proses belajar, menyesuaikan, dan memperkuat sistem pertanian secara berkelanjutan. Pada slide ini, kita membahas teknologi pengelolaan air adaptif untuk menghadapi kondisi iklim yang semakin tidak pasti. Prinsip utamanya sederhana, yaitu air harus disimpan, dihemat, diatur, dan digunakan pada waktu yang tepat. Dalam pertanian, air tidak boleh hanya dianggap sebagai sumber daya yang datang secara alami dari hujan atau irigasi, tetapi harus dikelola sebagai bagian penting dari sistem produksi. Pada ilustrasi ini, kita melihat beberapa teknologi yang dapat saling terhubung. Air hujan dapat dipanen dari atap greenhouse, lalu disimpan dalam tangki, embung, atau kolam tampungan. Setelah itu, air didistribusikan secara efisien ke tanaman melalui irigasi tetes atau sistem hemat air lainnya. Selain itu, mulsa membantu mengurangi penguapan dari permukaan tanah, drainase berfungsi mengurangi resiko genangan, dan sensor kelembapan tanah membantu menentukan kapan tanaman benar-benar membutuhkan air. Jadi, pengelolaan air adaptif bukan hanya tentang menyediakan air, tetapi juga tentang mengatur kapan, berapa banyak, dan bagaimana air digunakan. Dengan cara ini, resiko kekeringan dapat ditekan, kebutuhan air tanaman lebih terpenuhi, dan pertanian menjadi lebih tangguh terhadap perubahan iklim. Pada slide ini, kita membahas peran tanah dan bahan organik dalam membangun pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim. Seringkali, adaptasi iklim langsung dikaitkan dengan teknologi canggih. Padahal, salah satu fondasi adaptasi yang paling penting justru ada di bawah permukaan tanah. Tanah yang sehat mampu menyimpan air lebih baik, mendukung pertumbuhan akar, menahan erosi, dan membantu tanaman bertahan saat menghadapi cekaman. Bahan organik memiliki peran besar dalam proses ini. Ketika kompos, pupuk organik, mulsa, tanaman penutup tanah, dan residu tanaman dikelola dengan baik, struktur tanah menjadi lebih baik. Porositas meningkat, infiltrasi air lebih lancar, dan air dapat tersimpan lebih lama di dalam tanah. Selain itu, bahan organik juga menjadi sumber energi bagi mikroorganisme tanah. Mikroba tanah membantu menyediakan hara, memperbaiki kesehatan tanah, dan mendukung pertumbuhan tanaman secara lebih berkelanjutan. Jadi, pengelolaan tanah bukan hanya urusan kesuburan, tetapi juga bagian penting dari strategi adaptasi iklim. Semakin sehat tanahnya, semakin besar peluang tanaman untuk tetap produktif saat menghadapi kekeringan, hujan ekstrim, maupun perubahan kondisi lingkungan. Pada slide ini, kita membahas bahwa adaptasi iklim di sektor pertanian tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Teknologi di lahan memang penting, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan yang mendukung. Di tengah slide, terlihat petani sebagai pusat sistem. Di sekelilingnya ada banyak pihak yang saling terhubung, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, penyuluh, swasta, LSM, organisasi masyarakat, hingga lembaga keuangan. Semua pihak ini memiliki peran berbeda, tetapi tujuannya sama, membantu pertanian menjadi lebih tangguh terhadap perubahan iklim. Ada 5 komponen utama dalam tata kelola adaptasi. Pertama, kebijakan yang memasukkan adaptasi ke dalam perencanaan pembangunan. Kedua, kelembagaan yang menguatkan koordinasi lintas sektor.
Ketiga, pembiayaan agar program adaptasi dapat dijalankan. Keempat, pengetahuan melalui literasi iklim dan diseminasi teknologi. Kelima, monitoring dan evaluasi agar program dapat terus diperbaiki. Alurnya dimulai dari mengenali risiko iklim, menyusun perencanaan adaptasi, melaksanakan program, memantau hasilnya, lalu memperbaiki kebijakan berdasarkan pembelajaran di lapangan. Jadi, pesan penting dari slide ini adalah adaptasi iklim membutuhkan kolaborasi. Petani tidak boleh dibiarkan beradaptasi sendirian. Mereka perlu didukung oleh kebijakan yang tepat, kelembagaan yang kuat, pembiayaan yang memadai, dan pengetahuan yang mudah diakses. Sebagai penutup, untuk membangun pertanian dan biosistem yang tangguh iklim, kita tidak bisa hanya fokus pada satu aspek saja. Ada 5 pilar utama yang perlu diperhatikan. Pertama, memahami resiko iklim, karena setiap wilayah memiliki ancaman yang berbeda. Kedua, mengelola air dan tanah, sebab keduanya adalah fondasi produksi pertanian. Ketiga, menggunakan teknologi adaptif, mulai dari irigasi efisien, sensor iklim, greenhouse, hingga energi terbarukan. Pilar keempat adalah memperkuat petani dan kelembagaan. Adaptasi tidak akan berhasil jika petani berjalan sendiri tanpa dukungan informasi, pendampingan, kebijakan, dan pembiayaan. Pilar kelima adalah membangun sistem pertanian yang berkelanjutan, yaitu sistem yang tetap produktif, efisien air, rendah emisi, dan menjaga lingkungan. Intinya, pertanian masa depan harus dibangun melalui kombinasi data iklim, teknologi, kelembagaan, dan partisipasi. Dengan pendekatan ini, perubahan iklim tidak hanya kita lihat sebagai ancaman, tetapi juga sebagai dorongan untuk merancang pertanian yang lebih cerdas, tangguh, dan berkelanjutan. Sebagai refleksi akhir, mari kita pikirkan. Sebagai calon ahli pertanian dan biosistem, strategi adaptasi apa yang paling relevan untuk wilayah kita masing-masing?